Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Mohon izin waktunya Bapak, Ibu. Ini yang kita inginkan saat ini. Tentang sosialisasi, Mada akan mengadakan atau mengimbaskan pembuatan keyakinan kelas yang tadi sempat disinggung oleh Pak Agus. Apa sih keyakinan kelas dan apa sih segitiga restitusi? Dulu kita mengimplementasikannya berupa tata tertib sekolah, Pak. Bu. Keyakinan kelas itu seperti tata tertib sekolah, seperti peraturan, seperti kontrak perjanjian siswa dengan guru. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Hanya saja kalau dahulu, diskusi dulu. Padahal pelajaran pertama waktu dia terlambat adalah bahasa Indonesia umpamanya. Apakah ini menguntungkan bagi siswa? Kan tidak. Kalau menurut kita tidak. Siswa semakin ketinggalan karena dia harus berdiskusi dulu sebelum masuk kelas. Itu yang terjadi di masa lampau. Nah, yang sekarang diharapkan guru nanti akan bersikap sebagai manajer yang akan kasih gambaran nanti di sini. Bagaimana membentuk karakter siswa, akhirnya mereka mempunyai kesadaran. Kalau terlambat ya tahu diri. Nanti saya harus menyusul ketertinggalan. Tetapi gurunya juga harus mendukung, membantu, jangan semakin menghukum, jangan memberi beban kepada mereka. Sehingga nanti akan memunculkan rasa tidak enak kepada mereka. Saya ini sudah terlambat, malah dihukum. Akhirnya mereka semakin ngambek, belajarnya enggak termotivasi. Apa yang terjadi? Tidak ada budaya positif di kelasnya. Siswa menjadi malas, siswa menjadi baper sekarang, tersinggung. Saya tadi apa ya salahnya? Seperti itu. Akhirnya muncullah motivasi negatif, menimbulkan rasa jengkel, rasa dendam seperti itu pada siswa. Nah, nanti kita akan mempelajari itu semua tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah, mengapa kok kita menyebutkan keyakinan kelas, Pak? Sekarang saya gambarkan ke Bapak dan Ibu semua. Kenapa ada peraturan kita kalau naik kendaraan roda 2 harus naik pakai helm? Tujuannya buat apa? Menyelamatkan diri. Bukan karena takut ada polisi razia. Itu nomor 2, tapi untuk keselamatan. Untuk keselamatan itu yang utama. Kalau kita sudah yakin pakai helm ke kota, itu bukan karena takut razia, maka jiwa kita akan tertanam. Helm itu keamanan, nggak ada debu yang masuk kalau helm berkaca. Kalau jatuh nanti kepala kita masih utuh walaupun tergores. Itu tujuan utama. Yakin pada dirinya, nanti muncul oh selamat gara-gara ada helm yang saya pakai. Kemudian menggunakan sabuk pengaman pada roda 4. Tujuannya buat apa? Karena razia polisi. Kalau yakinnya seperti itu, maka salah konsepnya. Tapi kalau yakin karena sabuk keselamatan digunakan untuk kalau kecelakaan. Semoga tidak kecelakaan. Kalau kecelakaan akan ada yang menghambat untuk berbenturan. Nah, keyakinan kelas kita dulu seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai siswa datang ke sekolah karena takut, tapi dia mempunyai keyakinan diri. Contoh, menghargai diri sendiri dan orang lain. Datang ke sekolah tidak terlambat. Itu contoh menghargai diri sendiri dan orang lain. Saya menghargai diri sendiri kok. Saya sebagai pelajar, saya datang lebih pagi. Saya menghormati orang lain kok, karena sudah ada peraturan sekolah harus datang lebih awal untuk pelajaran. Nah, seperti itu. Kalau muncul keyakinan, maka diharapkan siswa itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena peraturan. Sehingga mereka memaknai peraturan itu semacam keyakinan. Nah, itu yang disebut keyakinan kelas. Lanjutkan. Nah, ini Bu, Pak, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu kebajikan universal yang sudah disepakati, Pak. Tidak berkaitan dengan suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi yang namanya kebajikan universal, kalau berbuat baik ya baik, menghormati orang lain ya menghormati orang lain. Itu nggak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan norma apapun. Namanya sudah menjadi kebajikan universal. Lanjutkan Pak. Tujuannya ini Pak, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi yang Mada sebutkan, siswa tersebut tidak akan tertekan karena hukuman, tetapi datang ke sekolah karena keyakinannya. Saya ke sekolah ingin menjadi lebih baik. Itu contoh keyakinan yang dalam ada pada dirinya. Saya ke sekolah ingin berteman dengan orang yang baik.
Seperti itu. Jadi muncul keyakinan bukan karena keterpaksaan sekolah harus datang pakai seragam. Dia berseragam, mungkin akan kita munculkan keyakinannya. Saya berseragam untuk menunjukkan bahwa saya adalah siswa yang taat peraturan. Nah, seperti itu akan muncul. Tapi ada juga nanti siswa yang agak nakal, agak iseng, mereka pakai seragam yang berbeda. Nah, ini nanti akan ada penerapannya yang namanya restitusi. Bagaimana mengembalikan keyakinan siswa untuk kembali ke komunitasnya dengan benar. Lanjutkan Pak. Berharap kalau siswa kita nanti beri keyakinan kelas, keyakinan sekolah kepada mereka, mereka akan menjadi siswa yang tahu tujuannya. Mereka menjadi siswa yang termotivasi dalam dirinya. Ini hipotesis yang akan kita laksanakan. Kira-kira berhasil nggak dalam 1 tahun ini dengan profil pelajar Pancasila, proyek pelajar profil Pancasila itu setelah kita laksanakan, dugaan ini nanti terbukti tidak. Nah, ini perlu ada kerjasama dengan kepala sekolah, dengan bapak dan ibu sekalian untuk melaksanakan ini demi terwujudnya yang namanya budaya positif di dalam sekolah kita. Jadi sekolah kita nanti kita harapkan menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita semua, bukan menjadi semacam tempat singgah saja. Mereka nanti akan datang ke sekolah itu seperti mendatangi rumahnya, bahagia, senang. Orang kalau datang pulang ke rumah itu senang. Siswa kalau ada tanda-tanda bel pulang berbunyi, mereka bahagia. Ini ada tanda-tanya di sekolah ini ada apa? Kenapa mereka tidak bahagia? Seharusnya namanya siswa itu ini rumah kedua, rumah utama mereka justru. Karena pendidikan paling utama di sini. Di rumah tuh paling cuma ketemu orang tua, tidur bantu orang tua, tidak tahu dikasih pelajaran apa, hari ini pengalamannya bagaimana, mereka akan kurang berkembang. Jadi kalau di sekolah ini menyenangkan, ini diharapkan budaya positif yang ada di sekolah membawa diri mereka menjadi seorang yang tangguh nanti dalam kehidupan kedepannya, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang lebih luas dan bertanggung jawab. Ini yang diharapkan dari proyek IKN. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang masih mungkin ada terlalu cepat? Bagaimana Ibu Mila? Sedikit. Boleh ini? Boleh langsung. Bertanya nih, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif dengan Pak Agus. Tadi ada beberapa hal yang saya petik dari Pak Agus dan Pak Arif. Poin yang pertama, mungkin hari ini saya baru, mungkin yang kedua kali ini Pak Arif ikut pelatihan seperti ini tentang kurikulum merdeka. Saya juga belum menerapkan karena saya ini ngajar kelas 9. Tadi yang Pak Agus katakan bahwa ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi kurikulum merdeka itu, misalnya anak ini ada 3 tahap dalam kelas. Ada yang sedang, ada yang mampu, ada yang kurang. Nah, Pak Agus katakan tadi itu berarti kita sebagai guru tidak boleh memberikan materi yang sama dari ketiga anak tersebut dalam satu kelas. Terus, bagaimana cara kita menyampaikannya? Misalkan, apakah dalam misalkan saya bahasa Indonesia, saya ingin menyampaikan materi tentang pidato. Nah, itu materi tentang pidato itu khusus anak yang mampu. Terus bagaimana dengan anak yang sedang dan yang kurang? Nah, materi apa yang harus saya sampaikan? Apakah dalam satu kelas itu bisa kita memberikan 3 materi dalam satu pertemuan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kata Pak Agus juga mengatakan bahwa guru BK itu tidak dinaungi oleh orang yang oleh Pak Jordin, guru khususnya. Seperti itu. Berarti kita semua guru ini dari bidang studi yang berbeda-beda ini adalah bisa memberikan bimbingan juga kepada anak-anak. Lalu apa tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh guru BK? Itu yang kedua. Yang punya kompeten khusus itu. Terus yang ketiga, maaf Farid. Nah, yang ketiga ini sering saya lakukan di kelas, khusus saya pribadi. Kata Pak Arif tadi mengenai keyakinan. Nah, keyakinan itu salah satunya ketika kita sebagai guru tidak boleh memberikan penekanan ataupun hukuman kepada anak. Nah, pertanyaan saya, kalau anak misalnya saya kasih ke anak-anak, kamu harus kerjakan PR ini. Nah itu. Sudah Ibu? Sudah. Mohon izin Bapak, ada yang menjawab duluan. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus, penguatan dari Pak Agus. Yang pertama tentang
kaitannya kalau kita menghadapi siswa yang berbeda-beda di dalam satu kelas. Iya. Kita pelajaran matematika, bahasa Indonesia, ada siswa yang cepat, ada yang lambat, ada yang tidak mengerti sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Padahal kita dikejar yang namanya deadline, namanya kurikulum. Itu yang Mada ajari kemarin dengan teman-teman itu, bagaimana sih menghadapi siswa. Sekarang siswa kita tidak kita nilai dengan kategori seperti itu, Bu. Berdasarkan berdiferensiasi. Jadi kalau siswa ada bermacam-macam kategorinya, maka kita menjalankan yang namanya pelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaan metode yang diberikan. Ada siswa yang lambat, berikan secara pelan. Ada yang tidak bisa sama sekali, kita ajari yang dasar. Contoh tadi pidato. Siswa jangankan pidato, Pak, membaca aja nggak bisa. Itu mau ngapain? Tapi ada, tenang saja Ibu, siswa itu tidak semuanya yang kita anggap rendah. Ada kemampuan tertentu. Ada yang kemampuannya membaca, ada yang kemampuannya mendengarkan, ada yang kemampuannya meniru. Ada yang siswa yang terlambat kita hukum. Ini yang merugi mereka. Mereka sudah dipercayakan kepada kita semua sebagai orang tua di sini. Bagaimana kita merestitusi mereka, mengembalikan minat mereka untuk belajar. Yang kedua berkaitan dengan guru PK. Sebenarnya yang disebutkan Agus sudah tepat. Jadi guru PK itu nanti berintegritas dengan guru pelajaran. Mereka tetap berperan Ibu. Mereka tetap memantau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Terutama manajer bagi siswa yang bermasalah atau mempunyai nilai lebih. Jadi unik. Kadang siswa itu kita sebutkan nakal. Itu kita sebut sebagai unik. Mereka itu unik. Bisa ada namanya kebutuhan manusia, Bu. Siswa kalau sudah unik seperti itu pasti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Mungkin dia belum makan di rumah, atau mungkin dia belum punya uang saku, mungkin dia tidak bahagia di rumah. Jadi mereka usil di sekolah atau unik di sekolah. Nah, siswa-siswa unik itu kita perlakukan dengan namanya yang tadi nanti akan berikan contoh videonya, restitusi. Bagaimana sih restitusi itu? Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak tersebut. Mungkin ada di antara kita, apalagi ini restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita mengembalikan jiwa anak, jiwa seseorang kepada komunitasnya dengan karakter yang lebih baik. Yang kita anggap sebagai masalah, kamu ini bermasalah terus. Bagaimana cara? Nah, kita tahu ada siswa yang bermasalah. Bagaimana kita membuatkan dia biar tidak bermasalah dan mau menjadi komunitas yang baik lagi. Nanti akan mendapatkan contoh videonya. Bentar ya, Pak. Ini untuk yang ketiga Ibu, ada lampirkan contoh video. Mungkin bismillah suaranya terdengar. Tambah suara deh. Dari sikap kita selama ini, bagaimana kita melihat video ini? Ini posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol pertama dulu sebagai penghukum. Dan ini terjadi kundilan ini. Ini karakter saya. Nanti di sini sebutkan pengalaman dan keunggulannya. Tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan alasan. Nah, ini hukuman yang tidak mendidik. Kenapa saya harus terlambat? Sudah terlambat disuruh lagi. Ini menghardik sifat guru Ibu menghardik. nila podak. Nah ini Bu, disampaikan apa sih keuntungannya, apa kekurangannya. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyebabkan keuntungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru
statusnya sama siswa yang terlambat. Kameramen tuh ibu sulat. Kita semua pasti pernah melakukan. Mana peran kita? Ada nilai positif mana tak kayak Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Nawen. Aku suka ya kalau ibu. Yang pernah melakukan sikap ini berarti beliau sebagai pembuat merasa bersalah. Sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering Lariko ke Arfian. Lariko Arfian. Ini juga ada dampaknya Bu. Sepertinya juga tadi, tetapi ada dampaknya juga kepada siswa. Kita lihat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Hanya siswa yang merasa bersalah. Kita lihat dampak beliau yang melakukan itu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya sebagai teman. Kita lihat dampaknya dan yang pernah melakukannya tadi. Mari Bu. Sambil dulu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis saya Menyalahkan ibu kamu. yang seperti ini banyak dia. Bapak dan Ibu sebagai seorang teman bagi siswanya banyak. Tujuannya biar akrab dengan siswa. Tapi ada dampaknya juga untuk terhadap siswa. Nyala lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Yang kita sering lakukan biasanya seperti ini, yang ramah, biar siswanya nggak takut. Kita jadi teman. Ini dampaknya Bu. Kalau kita menjadi guru sebagai teman kepada siswa ada dampaknya. karena ini masih berhubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada Siswa menjadi lebih ketergantungan pada seseorang. absennya. Kalau ganti guru, umpamanya setelah ada masuk, ibu nilai yang masuk pasti beda sikap siswanya. Nah itu faktor ketergantungan. Karena mungkin Pak Arifnya menjadi teman, Bu nilai menjadi penghukum atau kebalikannya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita pelajari. Berikutnya adalah sikap sebagai pengontrol atau pemantau. Guru sebagai pemantau. Ini juga banyak yang melakukannya. Kalian yang terlambat ditangani oleh seorang guru sebagai pengontrol. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah
yang paling disarankan Bu untuk pendidikan di Indonesia sebagai posisi manajer dalam KTSP, dalam K13 atau dalam IKM. Ini yang paling dianjurkan. Guru sebagai seorang manajer. Naren ini hobinya terlambat. Nah, ini sikapnya demikian kita perhatikan. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana kemarin? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Keyakinan sekolah. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakinnya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu aja. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer Bagaimana, adalah Bu? posisi Beda? yang disarankan untuk Mana yang terbaik? Bagi penghukum, pemantau atau yang manajer? Manajer. Nah, nanti Ibu bisa terapkan bagaimana Ibu menjadi seorang manajer di kelas. Jadi kalau dikolaborasikan dari semua itu mari Sebagai manajer. Apakah perlu kita menghukum siswa? Perlu, tapi dengan hukuman yang bermanfaat untuk si siswa. Contoh nih Pak yang terlambat. Coba Biar siswanya kayak Naren itu paling. itu berlaku untuk siswa semuanya. Bu. Termasuk ada yang merasa. Jadi untuk diri itu tegak, apian, ya. Mungkin mereka ada kebutuhannya yang bisa terpenuhi di rumah, kasih sayang bisa jadi. Ya, masalah stop dulu Pak. pada posisi inilah Siapa yang menulis? Nada nomor 2. Gantian. Habis anak laki-laki, sekarang yang perempuan ayo gantian. Sandi, ketua kelas. Ketua kelas masih Rizky ya? Oh ya wakilnya. Ayo Sandi sekarang Ibu Sandi. Sebisanya. Sekarang yang anak perempuan nomor 2. Habis itu anak laki-laki. Silahkan. Saya 3, Pak. Iya boleh. Saya 3. Tulis apa nomor 2? Menghargai. Nggak apa-apa. Nanti 2 baris boleh. Di bawahnya. Sudah mulai tidak menghargai. Dan orang lain. Yang nomor 3, anak laki-laki atau anak perempuan sekarang? Anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3.
suasana anak-anak dalam penulisan keyakinan kelas mereka yang mereka sepakati kemarin sekarang dibuat kemudian mau ditempelkan ke dinding. Jadi semoga saja mereka mau meyakini dan mau menerapkannya untuk membuat budaya positif di kelasnya. Ayo, gantian sekarang nomor 4, laki-laki. Laki-laki. Ya, apa nomor 4? Menjaga. Apa yang belum ditulis? Menjaga ketertiban kelas. Ayo, Rizky lagi boleh. Yang lainnya bantu doa. Menjaga kebun jambu. Ketertiban pakai B. Kelas nomor 5 tadi berbudaya dan beriman. Firda boleh, ayo. Atau Sandi, Sandi sudah nulis belum? Firda Wali. Awas kertasnya, kertasnya terlipat itu. Nah, yang sudah ditulis itu nanti kalian yakini dan kalian terapkan dalam sehari-hari di kelas kita. Nanti yang datangnya terlambat bagaimana konsekuensinya kemarin? Bukan dong. Apa kemarin konsekuensinya? Harus meminta bantuan teman untuk pinjam catatannya. Izin kepada guru yang mengajar di jam pertama. Tidak apa-apa. Beriman ya, beriman ya? Iya. Beriman. Oke, nanti kita perbaiki. Sudah.